kita belajar lagi. Kali ini kita belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun ya. Oke, coba perhatikan gambarnya dulu. Ada dua gambar atau grafik. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Fungsi fx merupakan fungsi naik apabila x1 kurang dari x2 mengakibatkan fx1 kurang dari fx2. Nah, di sini kan x1-nya lebih kecil dari x2. Misalkan di sini ada kita pakai 3 ya. X2-nya kita pakai 5. Kalau 3 kita masukkan ke fungsi fx-nya dapat segini. Kalau 5 kita masukkan ke fungsi fx-nya dapat segini. Nah, di sini kan semakin naik ya, atau f3 kurang dari f5. Nah, di sini bisa kita simpulkan fungsi fx adalah fungsi naik pada interval 3 sampai 5. Selanjutnya untuk fungsi turun, ini kebalikannya. Jika x1 kurang dari x2, nah tapi nilainya dia kebalik dia. fx1-nya segini, fx2-nya segini. Jadi kan turun ya. Misalkan kita pakai angka, di sini angkanya 5. Di sini 10. Kita masukkan 5 ke fx-nya dapat segini. Kita masukkan 10 ke fx-nya dapat segini. Nah, di sini kan grafiknya turun ya. Nah, bisa kita simpulkan ini merupakan fungsi turun. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang suatu fungsi fx yang kontinu dalam interval tertentu dikatakan naik apabila f aksen x-nya lebih dari 0 dan dikatakan turun apabila f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, oke, ini nanti kita memakai konsep turunan pastinya. Nanti akan kita bahas di contoh soal biar lebih jelas. Oke, ini contoh soalnya. Kita disuruh menentukan interval x agar fx-nya naik dan interval x agar fx-nya turun. Nah, ini soalnya. Oke, ini adalah fungsi x-nya. Langkah pertama pastinya kita cari turunannya dulu. X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. 6x pangkat 2 turunannya 12x. Min 15x turunannya 15. Min 2-nya diturunkan habis. Oke, mengenai cara menurunkan sudah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya kita harus cari pembuat nolnya dulu. Jadi f aksen x-nya kita buat sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat tambah 12x dikurang 15 sama dengan 0. Nah, ini akan kita faktorkan. Tapi bisa kita bagi dulu ya. Ini bisa kita bagi masing-masing 3. Nah, di sini 3 bagi 3 1. 12 bagi 3 jadi 4, min 15 bagi 3 min 5. Nah, di sini bisa kita faktorkan. Tugas kita adalah mencari dua angka, hasil kalinya biar mau min 5 kalau ditambah 4. Karena hasil kalinya min, pasti kedua angka itu salah satunya min, salah satunya lagi positif. Oke, maka hasilnya adalah x plus 5 dan x min 1. 5 kali min 1 min 5. 5 tambah min 1 adalah plus 4. Selanjutnya kita cari akar-akarnya. X plus 5 berarti akarnya x sama dengan min 5. X min 1 maka akarnya adalah x sama dengan 1. Nah, ini sekarang kita akan uji dia di garis bilangan untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Karena di sini kan pembatasnya min 5 dan 1. Di garis bilangan kita bisa isi di sini ada titiknya di sini. Min 5 dan juga ada 1. Nah, ini kita bisa bagi menjadi 3 ruang.
Mungkin kalau yang sudah biasa menguji di garis bilangan ini tidak terlalu susah ya. Tapi di sini kita bahas secara lebih detail ya. Oke. Nah, di sini kan ada 3 ruang ya. Kita beri nama ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ruang 1, nah di sini kan pembatasnya min 5. Berarti angka yang ada di sini adalah min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Kalau di ruang 2, berarti kita mulai dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Dan di ruang 3 ada angka 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Min 5 dan 1 ini sebagai pembatas tidak masuk ke ruang tersebut. Nah, sekarang kita pilih salah satu angka di ruang 2. Nah, di sini kan ada beberapa angka nih. Kita pilih yang paling gampang, pasti kita pakai 0 ya. Nah, 0 ini kita substitusi atau kita gantikan di turunan fungsinya. Atau bisa juga pada pemfaktoran ini kita masukkan. Oke. Jadi 0-nya kita masukkan ke f aksen x-nya ya. Jadinya f aksen x kuadrat jadi 0 kuadrat 12x 12 kali 0 kurang 15. Ini hasilnya kan pasti 0. Ini hasilnya juga 0. Nah, berarti hasilnya adalah min 15. Karena hasilnya min, berarti pada ruang 2 nilainya adalah min. Maksudnya min di sini adalah semua angka yang kita masukkan di ruang 2 ini hasilnya pasti min. Kita ganti min 1 dapatnya min juga, kita ganti min 2 juga min, dan seterusnya. Karena yang di tengah ini min, maka di pinggirnya kita bisa isi plus plus. Ini seperti selang-seling seperti itu. Kalau seandainya di sini plus, berarti di sininya min, di sini min. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kita akan membuat kesimpulan. Kalau dia fungsi naik, kita pakai yang plusnya, interval yang plusnya. Kalau fungsi turun, kita pakai yang interval minnya. Jadi fungsi naik pada interval x kurang dari 5, kurang dari min 5, dan x lebih dari 1. Nah, kalau fungsi turun yang min tadi, intervalnya adalah x lebih dari min 5 dan x kurang dari 1. Di sini ya, lebih dari min 5 kurang dari 1. Oke, sekian pembahasan contoh soal yang cukup sederhana dari fungsi naik dan fungsi turun. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa.